Dalam franchise Super Sentai, terdapat sebuah tradisi di mana tim utama para Rangers biasanya akan mendapatkan tambahan anggota baru yang dikenal sebagai Six Ranger. Karakter ini umumnya diperkenalkan di tengah-tengah cerita dan kerap kali menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Six Ranger biasanya dirancang memiliki ciri khas yang membedakannya dari anggota tim utama, baik dari segi desain kostum, senjata, hingga kekuatan khusus yang dimilikinya. Namun, di luar keunikan yang memang sudah seharusnya ada, terdapat beberapa Six Ranger yang tampil dengan konsep yang sangat berbeda dibandingkan tim utamanya. Bahkan terkesan berada di luar pakem yang telah dibangun sejak awal oleh tim inti. Perbedaan ini tidak sekedar hanya pada tampilan visual atau senjata yang digunakan, tetapi juga mencakup latar belakang karakter, motif, hingga gaya bertarung yang mereka miliki. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 7 Six Ranger Super Sentai yang berbeda jauh dari tim intinya. Mau tahu Six Ranger apa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada Magi Shine, Mahou Sentai Magi Ranger. Mahou Sentai Magi Ranger merupakan salah satu seri dalam franchise Super Sentai yang dikenal memiliki jumlah anggota tim yang cukup banyak dibandingkan seri-seri lainnya. Sesuai dengan judulnya, serial yang tayang pada tahun 2005 ini mengusung tema sihir atau dalam bahasa Jepangnya disebut Mahou. Cerita Magi Ranger ini berfokus pada 5 kakak beradik yang berasal dari keluarga yang bernama Ozu, di mana kelimanya ditakdirkan untuk mewarisi kekuatan sihir guna melawan kekuatan kegelapan yang mengancam dunia. Seiring perkembangannya cerita, tim utama yang terdiri dari 5 orang ini kemudian mendapatkan tambahan anggota baru. Salah satunya adalah karakter yang berperan sebagai Six Ranger, yaitu Hikaru, yang dikenal dengan identitas Ranger sebagai Magi Shine. Berbeda dari kelima anggota Magi Ranger yang merupakan saudara kandung dalam keluarga Ozu, Hikaru ini bukanlah bagian dari keluarga tersebut. Ia diperkenalkan sebagai seorang penyihir profesional, sekaligus rekan dari kedua orang tua keluarga Ozu, yaitu Isamu dan juga Miyuki Ozu. Keunikan Hikaru sebagai Six Ranger dalam serial ini tidak hanya terletak pada latar belakangnya, tetapi juga pada peran dan kemampuannya yang berbeda signifikan dibandingkan tim utamanya. Pertama, meskipun Hikaru bergabung sebagai Six Ranger, ia pada dasarnya lebih banyak berperan sebagai mentor atau pembimbing bagi kelima anggota Magi Ranger, dan juga membagikan pengetahuan sihir serta pengalaman bertarung yang lebih matang. Kedua, identitas Hikaru sebenarnya bukanlah manusia murni. Meskipun ia memiliki wujud layaknya manusia, ia berasal dari ras penyihir yang hidup di dunia sihir dan memiliki kemampuan magis yang lebih tinggi daripada anggota tim Magi Ranger. Ketiga, proses transformasi Hikaru juga sangat berbeda dan unik dibandingkan anggota keluarga Ozu. Sebelum berubah menjadi Magi Shine, ia terlebih dahulu bertransformasi menjadi wujud lain yang disebut Shine Kaiser, yang berfungsi sebagai bentuk perantara sebelum mencapai wujud Rangernya. Dan yang keempat, perbedaan yang paling mencolok terletak pada desain armor dan senjata yang digunakan oleh Magi Shine. Kostumnya tampak lebih elegan dan bergaya seperti seorang ksatria sihir, dengan dominasi warna emas yang mencolok, membuatnya berbeda jauh dari tampilan anggota Magi Ranger yang lebih menyerupai sihir konvensional. Kehadiran sosok Hikaru sebagai Magi Shine ini tidak hanya menambah kekuatan dalam tim, tetapi juga memberikan warna baru dalam alur cerita dan dinamika hubungan antar karakter, yang membuat serial ini semakin menarik untuk diikuti. Di nomor yang kedua ada Go-On Wings, Engine Sentai Go-Onger. Berbeda dengan mayoritas Six Ranger dalam franchise Super Sentai yang umumnya hanya diwakili oleh satu karakter, serial Engine Sentai Go-Onger ini memperkenalkan konsep yang cukup unik melalui kehadiran Go-On Wings yang terdiri dari 2 orang Ranger sekaligus, yaitu Go-On Gold dan juga Go-On Silver. Keduanya menjadi satu-satunya pasangan Six Ranger dalam satu seri dan kemunculan mereka sekaligus menandai momen bersejarah dalam franchise ini, di mana untuk pertama kalinya karakter Six Ranger diperankan oleh seorang wanita yang menjadi Go-On Silver. Keunikan dari Go-On Wings ini tidak berhenti hanya pada jumlah dan keberadaan karakter wanita di dalamnya. Perbedaan paling mencolok antara Go-On Wings dan tim utama Go-Onger terletak pada konsep tema yang diusung oleh kedua karakter tersebut. Jika anggota tim Go-Onger menggabungkan elemen hewan dengan kendaraan darat seperti mobil, truk, dan bus, sementara Go-On Wings justru menghadirkan tema yang berbeda, dengan memilih kendaraan udara sebagai basis kekuatan mereka, yakni helikopter untuk Go-On Gold dan pesawat jet tempur untuk Go-On Silver. Selain dari segi kendaraan, desain kostum Go-On Wings juga menampilkan perbedaan estetika yang cukup signifikan. Mulai dari desain helmet mereka yang tidak sama sekali menampilkan motif hewan pada wajahnya. Hal ini menegaskan bahwa mereka tidak termasuk pada pola desain yang diusung oleh tim utama. Selain itu, perbedaan lain yang menonjol dapat dilihat dari logo identitas mereka.
Jika anggota Go-onger menggunakan logo yang memadukan angka dan simbol hewan sesuai urutan dalam timnya, sementara Go-onwings justru memiliki logo yang lebih sederhana namun juga elegan. Dengan memadukan simbol sayap yang melambangkan identitas Wings mereka dan tambahan logo dasar tim Go-onger yang menciptakan kesan eksklusif dan terpisah dari tim utama. Perbedaan visi dan pendekatan dalam menghadapi musuh ini menambah dimensi menarik pada karakter Go-onwings dan memberikan warna tersendiri dalam alur cerita serial engine Sentai Go-onger. Di nomor yang ketiga ada Shurikenger, Ninpu Sentai Harikenger. Ninpu Sentai Harikenger adalah salah satu seri Super Sentai yang mengusung tema ninja sebagai konsep utamanya. Selain menghadirkan cerita tentang ninja, seri ini juga cukup unik karena memperkenalkan dua tim berbeda dalam satu cerita. Tim pertama adalah Harikenger, yang terdiri dari 3 orang ninja yang mengandalkan kekuatan angin. Sedangkan tim keduanya adalah Goranger, yaitu 2 ninja bersaudara yang mengandalkan kekuatan petir. Namun dari kedua tim tersebut masih ada satu karakter lain yang berperan sebagai Six Ranger, yaitu Shurikenger. Karakter ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan Harikenger dan juga Goranger. Shurikenger tidak berasal dari tim manapun dan lebih sering bergerak sendirian sebagai seorang ninja yang misterius. Perbedaan dari Shurikenger ini bisa langsung terlihat dari desain kostumnya. Jika Harikenger dan Goranger memakai helmet dengan gambar hewan sesuai tema mereka, sementara itu Shurikenger justru memiliki helmet yang dihiasi dengan simbol shuriken, yaitu senjata khas para ninja. Dan perbedaan lainnya terdapat pada mecha yang ia gunakan. Harikenger dan Goranger memakai mecha berbentuk hewan seperti elang, singa, dan juga kumbang. Sementara Shurikenger menggunakan mecha bernama Tenkujin yang mengusung tema shuriken tanpa unsur hewan sama sekali. Selain itu, Shurikenger juga tidak punya identitas manusia yang tetap. Ia sering menyamar menjadi orang lain dan selalu menjaga rahasia tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Kehadiran Shurikenger di serial ini membuat cerita semakin menarik, karena selain misterius, ia juga memiliki gaya bertarung dan kekuatan yang sangat berbeda dari tim ninja lainnya. Di nomor yang keempat ada King Ranger, Choriki Sentai Ohranger. Six Ranger yang memiliki perbedaan konsep paling mencolok berikutnya adalah Riki, yang dikenal sebagai King Ranger dalam serial Choriki Sentai Ohranger. Berbeda dengan tim utama Ohranger yang berasal dari kelompok militer khusus yang bertugas sebagai pasukan pelindung bumi, King Ranger ini justru berasal dari masa lampau dari sebuah peradaban kuno. Dalam cerita dijelaskan bahwa Riki berasal dari peradaban Pangea, yaitu sebuah peradaban maju yang hidup sekitar 600 juta tahun yang lalu. Meskipun memiliki usia yang sangat tua, wujud fisik Riki tetap terlihat seperti seorang remaja berusia 13 tahun. Pada masanya, Riki dikenal sebagai pelindung setia seorang putri bernama Putri Dorin, yang juga berasal dari peradaban yang sama. Walaupun secara penampilan Riki hanyalah seorang anak remaja, kepribadiannya mencerminkan sikap yang dewasa, bijaksana, dan bertanggung jawab. Ia tidak terlalu peduli pada misi utama tim Ohranger dalam melawan para monster atau menghancurkan ancaman utama dari mesin Empire Baranoia. Selain latar belakang dan tujuan hidupnya yang berbeda, desain armor milik King Ranger juga menjadi ciri khas yang membedakannya dari tim utama Ohranger. Kostumnya memiliki kesan yang lebih elegan dan juga gagah, serta memperlihatkan lambang khas di bagian helmetnya. Pada bagian kaca helmet King Ranger terdapat kanji berbentuk garis, yang berarti raja. Menariknya, kanji ini tersusun dari garis 3 horizontal yang secara simbolis bisa dianggap sebagai petunjuk atau penguat identitas sebagai Six Ranger dalam tim. Di nomor yang kelima ada Gosei Knight, Tenso Sentai Goseiger. Gosei Knight merupakan salah satu karakter Six Ranger yang paling unik dan berbeda dalam sejarah Super Sentai, tepatnya di serial Tenso Sentai Goseiger. Jika 5 anggota Goseiger lainnya merupakan para malaikat dari dunia Gosei yang ditugaskan untuk melindungi bumi, maka berbeda jauh dengan Gosei Knight ini. Ia bukanlah malaikat, melainkan sosok perwujudan humanoid dari sebuah mecha yang bernama Grondion Header. Perbedaan inilah yang menjadikan sosok Gosei Knight tidak memiliki identitas manusia seperti para Goseiger lainnya. Ia adalah makhluk artifisial yang berasal dari kekuatan murni bumi, dan bukan berasal dari ras manusia ataupun malaikat. Yang menarik dari karakter ini adalah motivasinya. Gosei Knight tidak bertarung demi melindungi umat manusia, melainkan ia bertindak berdasarkan janji yang ia buat kepada bumi itu sendiri. Tujuannya sederhana namun juga kuat, yaitu membersihkan semua kejahatan yang mengancam keseimbangan planet ini, tanpa peduli siapapun yang terlibat. Selain cerita latar belakangnya yang berbeda, desain kostum dari Gosei Knight ini juga sangat mencolok dan tidak seperti Ranger pada umumnya. Kostumnya ini cenderung lebih menyerupai desain dari karakter Kamen Rider atau Extra Heroes, dengan bentuk tubuh yang dilapisi oleh armor, garis desain yang tegas, dan helmet yang lebih simpel namun juga elegan. Hal ini semakin memperkuat kesan bahwa Gosei Knight adalah sosok yang berdiri di luar batas tim utama, meskipun secara teknis ia diakui sebagai Six Ranger. Di
Di nomor yang keenam ada Dondora Goku atau Don Torabolt, Apataro Sentai Don Brothers. Dondora Goku atau Don Torabolt adalah Six Ranger yang berasal dari serial Apataro Sentai Don Brothers. Jika dibandingkan dengan tim utamanya, karakter ini memiliki konsep yang sangat berbeda, terutama dari segi tema dan inspirasi desain. Tim utama Don Brothers terinspirasi langsung dari cerita rakyat Jepang, yaitu kisah dari Momotaro. Sedangkan Dondora Goku justru terinspirasi dari cerita rakyat Tiongkok, khususnya kisah tentang Raja Kera Sun Wukong, yang berasal dari novel klasik Tiongkok berjudul Journey to the West. Perbedaan kostum ini sangat jelas terlihat melalui desain kostum Dondora Goku yang menyerupai kesatria atau pejuang Tiongkok kuno, lengkap dengan detail ornamen yang khas dan senjata yang tidak biasa. Jika anggota Don Brothers lainnya menggunakan alat transformasi utama berupa Don Blaster, yaitu sebuah senjata berbentuk pistol yang juga berfungsi sebagai pemicu transformasi. Sedangkan Dondora Goku menggunakan tombak sebagai alat transformasinya yang disebut Ryukonogeki. Selain itu, Dondora Goku tidak mengenakan sabuk penyimpanan Apataro Gear, seperti anggota Don Brothers lainnya. Sebagai gantinya, ia memiliki sebuah alat khusus bernama Taigadora yang terpasang di bagian lengannya. Taigadora berfungsi sebagai alat komunikasi sekaligus pengendali kekuatan dalam pertempuran. Keunikan lain dari Dondora Goku ini adalah kemampuannya untuk bertransformasi menjadi dua bentuk yang berbeda, yaitu Dondora Goku yang bernuansa naga dan Don Torabolt yang bernuansa harimau. Kedua bentuk ini juga memperkuat identitas karakter yang syarat akan unsur budaya Tiongkok, serta naga dan harimau merupakan simbol penting dalam mitologi Tiongkok. Kehadiran Dondora Goku dalam serial Don Brothers menjadi salah satu hal yang cukup menarik, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Super Sentai, seorang Six Ranger mengusung tema non-Jepang di dalam seri bertema Jepang. Perpaduan konsep cerita rakyat Jepang dan Tiongkok dalam satu tim memberikan warna baru dalam pengembangan cerita, serta memperkaya daya tarik dari serial Apataro Sentai Don Brothers. Di nomor yang ketujuh ada Star Ninja, Shuriken Sentai Ninja. Star Ninja merupakan salah satu Six Ranger yang memiliki perbedaan konsep yang paling mencolok dibandingkan dengan tim utamanya. Karakter ini muncul dalam serial Shuriken Sentai Ninja, sebuah seri Super Sentai yang mengangkat tema keluarga ninja, seperti halnya Maji Ranger yang berfokus pada keluarga penyihir. Ninja juga memperkenalkan para anggotanya sebagai bagian dari satu keluarga, hanya saja dengan latar belakang sebagai ninja. Serial ini dimulai dengan 5 anggota utama yang terdiri dari Aka Ninja, Ao Ninja, Kin Ninja, Shiro Ninja, dan Momo Ninja. Kelima anggota ini berasal dari keluarga Igasaki, yang memang memiliki darah keturunan dari ninja. Namun, di pertengahan cerita muncul sosok Six Ranger bernama Kinji Takigawa, yang bertransformasi menjadi Star Ninja. Perbedaan utama dari Star Ninja ini terletak pada konsep yang diusung. Jika kelima ninja lainnya tampil sebagai ninja murni dengan nuansa budaya Jepang yang kental, Star Ninja justru hadir dengan gaya koboi ala Amerika. Hal ini tidak lepas dari latar belakang karakter Kinji yang diceritakan sebagai seorang keturunan Jepang yang pernah lama tinggal di Amerika Serikat. Selain konsep karakter yang berbeda, alat transformasi milik Star Ninja juga tidak sama dengan tim utama. Jika para ninja lain menggunakan ninja Ichibanto, yaitu sebuah alat transformasi berbentuk pedang, maka Kinji menggunakan alat yang sangat unik bernama Ninja Star Burger, yaitu sebuah perangkat transformasi yang berbentuk burger ponsel, yang mencerminkan gaya hidup koboynya yang modern dan juga berbeda. Perbedaan tema, desain kostum yang bernuansa koboi, alat transformasi yang unik, hingga latar belakang cerita yang tidak berasal dari keluarga Igasaki, membuat Star Ninja ini menjadi salah satu Six Ranger yang benar-benar menonjol dalam hal konsep dan identitas. Nah, itu dia pembahasan tentang 7 Six Ranger Super Sentai yang berbeda jauh dari tim intinya. Six Ranger selalu menjadi salah satu elemen yang menarik dalam setiap serial Super Sentai. Kehadiran mereka biasanya tidak hanya menambah jumlah anggota tim, tetapi juga membawa warna baru yang membedakan mereka dari tim utama, baik dari segi latar belakang cerita, tema, desain kostum, hingga kemampuan bertarung. Nah, mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.